Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 10 ingin membahas materi mengenai mengatasi masalah residu antibiotik pada panen aquaculture. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia sebagai moderator dan akan yang membawakan materi pertama. Saya Rizma Bayanti sebagai pemateri kedua. Saya Lilis Kartika Mandala sebagai pemateri ketiga. Aquaculture berkembang pesat sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Namun di sisi lain, hal ini diikuti dengan penggunaan antibiotik dan bahan kimia yang semakin intensif dalam proses budidaya. Penggunaan yang tidak terkontrol berpotensi menimbulkan residu pada hasil panen yang dapat terakumulasi dalam jaringan organisme budidaya. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas dan keamanan produk perikanan, tetapi juga menimbulkan risiko serius bagi kesehatan manusia, seperti resistensi antibiotik dan gangguan kesehatan lainnya, serta memberikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan, termasuk terganggunya keseimbangan ekosistem dan munculnya mikroorganisme yang resisten. Apa sih itu residu? Residu merupakan sisa zat kimia atau antibiotik yang masih tertinggal di dalam tubuh organisme budidaya, seperti ikan dan udang, setelah proses pengobatan atau penggunaan bahan kimia selama kegiatan aquaculture. Residu ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui pakan, air, maupun perlakuan langsung. Kemudian terakumulasi seiring waktu, terutama pada jaringan daging serta organ vital seperti hati dan ginjal. Akumulasi ini bisa terjadi karena penggunaan yang berulang, dosis yang tidak tepat, atau tidak dipatuhinya waktu henti penggunaan sebelum panen. Keberadaan residu dalam jumlah tertentu sebenarnya masih dapat ditoleransi sesuai dengan batas maksimum residu yang diterapkan. Namun apabila kadarnya melebihi ambang batas tersebut, maka produk hasil budidaya menjadi tidak aman untuk dikonsumsi. Konsumsi produk yang mengandung residu berlebih dapat menimbulkan berbagai resiko, sepertinya yaitu reaksi alergi, keracunan, hingga berkembangnya resistensi antibiotik. Oleh karena itu, pengendalian penggunaan bahan kimia dan antibiotik dalam aquaculture menjadi sangat penting untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi kesehatan konsumen. Hasil aquaculture umumnya berasal dari berbagai praktik budidaya yang kurang tepat, seperti penggunaan antibiotik secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Selain itu, pemberian dosis yang tidak sesuai, baik terlalu tinggi maupun tidak terkontrol, dapat menyebabkan zat tersebut tertinggal dalam tubuh organisme. Faktor lain yang sangat penting adalah tidak dipatuhinya withdrawal time atau masa henti sebelum panen, sehingga antibiotik belum sempat terurai sepenuhnya. Penggunaan bahan kimia lain seperti pestisida dan desinfektan yang tidak sesuai aturan juga turut menyumbang terbentuknya residu. Selain itu, pakan yang terkontaminasi oleh zat kimia atau antibiotik menjadi sumber tambahan masuknya residu ke dalam tubuh ikan atau udang, sehingga meningkatkan resiko akumulasi yang berbahaya bagi keamanan konsumsi. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu jenis antibiotik. Jenis antibiotik umum dalam aquaculture tetrasicline digunakan secara luas karena efektif melawan berbagai jenis bakteri atau spektrum luas. Oxytetracycline turunan tetracycline yang sering digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada ikan dan udang. Chloramphenicol atau dilarang, tidak boleh digunakan karena berbahaya bagi manusia. Dapat menyebabkan gangguan serius seperti anemia, aplastik. Sulfonamida digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, namun harus dikontrol ketat agar tidak menimbulkan residu berlebih. Selanjutnya, bahan kimia dalam aquaculture yaitu formalin digunakan untuk pengendalian parasit dan jamur, namun harus sesuai dosis karena bersifat toksik. Malachite grain atau dilarang, bahan kimia yang sangat efektif sebagai anti jamur, tetapi telah dilarang karena bersifat karsinogenik dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pestisida digunakan untuk mengendalikan hama di lingkungan budidaya, namun berpotensi meninggalkan residu berbahaya jika tidak digunakan dengan benar. Disinfektan atau klorin dan lain-lain digunakan untuk menjaga kebersihan air dan peralatan, tetapi penggunaan berlebihan dapat berdampak negatif pada organisme budidaya dan lingkungan. Selanjutnya,
Saya akan membahas yaitu dampak residu. Dampak residu dalam aquaculture bagi kesehatan manusia. Yang pertama ada resistensi antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal sehingga pengobatan infeksi pada manusia menjadi lebih sulit. 2. Alergi dan keracunan. Residu dalam produk perikanan dapat memicu reaksi alergi keracunan serta gangguan kesehatan lainnya jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih. Pada lingkungan, yang pertama yaitu gangguan ekosistem. Residu bahan kimia dapat mencemari perairan dan mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk membunuh organisme non-target. Kedua yaitu resistensi mikroba di perairan. Mikroorganisme di lingkungan perairan dapat menjadi resistensi terhadap antibiotik yang berpotensi menyebar dan memperparah masalah kesehatan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang akan saya bahas ada 3, yaitu yang pertama, regulasi dan standar. Regulasi dan standar dalam pengendalian residu ada 6, yaitu 1. Batas maksimum residu atau MRL merupakan batas kadar maksimum residu antibiotik atau bahan kimia yang diperbolehkan dalam produk pangan agar tetap aman dikonsumsi. Yang kedua, standar keamanan pangan nasional dan internasional. Ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh lembaga nasional maupun internasional untuk menjamin mutu dan keamanan hasil aquaculture di pasar lokal maupun ekspor. Yang ketiga, pengawasan oleh pemerintah. Dilakukan melalui inspeksi, pengujian laboratorium, serta penerapan regulasi untuk memastikan produk perikanan bebas dari residu berbahaya dan memenuhi standar yang berlaku. Untuk materi kedua yaitu withdrawal time atau waktu henti obat. Withdrawal time adalah waktu tunggal sebelum ikan atau udang boleh dipanen setelah diberi obat atau bahan kimia. Tujuannya agar obat tersebut cepat terurai dan keluar dari tubuh organisme sehingga tidak meninggalkan residu berbahaya. Jika petambak tidak mematuhi waktu ini, maka produk panen masih mengandung zat aktif yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Alternatif pengganti antibiotik. Untuk mengurangi penggunaan antibiotik, ada 4 alternatif yang lebih aman. Yang pertama yaitu probiotik membantu menjaga keseimbangan mikroba di dalam air dan tubuh ikan sehingga penyakit lebih sulit berkembang. Kedua, imunostimulasi berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh ikan agar tidak mudah sakit. Ketiga, vaksin digunakan pada jenis ikan tertentu untuk mencegah infeksi penyakit sejak awal. Keempat, manajemen kualitas air seperti menjaga kebersihan oksigen dan pH agar ikan tidak stres dan mudah terserang penyakit. Pada materi ketiga yang akan saya bawakan yaitu monitoring dan pengujian. Monitoring dilakukan untuk memastikan produk aman dari residu. Caranya dengan melakukan uji laboratorium untuk mendeteksi sisa antibiotik atau bahan kimia. Kedua itu sampling rutin pada ikan atau udang sebelum dan saat panen. Ketiga, memberikan sertifikasi produk sebagai bahan bukti bahwa hasil budidaya aman dikonsumsi. Dan terakhir, semua ini bertujuan menjaga kualitas dan kepercayaan konsumen. Pembudidaya memiliki peran penting dalam mencegah residu, yaitu pertama, mengikuti pelatihan dan edukasi agar memahami cara budidaya yang benar. 2. Mencatat semua penggunaan obat dan bahan kimia agar bisa diawasi. Ketiga, tidak menggunakan bahan kimia atau antibiotik terlarang. 4. Menerapkan Good Aquaculture Practices atau GAP untuk menghasilkan produk yang aman. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu residu antibiotik dan bahan kimia dalam aquaculture adalah masalah serius yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, pencegahan jauh lebih